Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 169. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Muchen dan juga yang lainnya sampai di benua binatang ilahi, Muchen mulai memasang wajah terkejut dan dirinya tidak menyangka apabila benua binatang ilahi itu memiliki luas yang tidak terlihat ujungnya. Bahkan Muchen juga menemukan sebuah lubang yang mirip dengan telapak tangan namun sangat besar. Dan dirinya yakin jika dahulu pertarungan antar wilayah yang begitu dahsyat telah terjadi di dalam tempat ini. Jiuyu yang melihat arah pandangan mata Muchen langsung menjelaskan jika jejak telapak tangan besar itu merupakan salah satu bukti kekejaman ras jahat asing pada saat itu. Mendengarkan hal seperti ini membuat Muchen langsung bergedik ngeri. Dirinya yakin jika dahulu ras jahat asing pasti telah bertindak sangat brutal hingga membawa kehancuran seperti saat ini. Tak lama dari kejauhan Muchen mulai bisa melihat adanya 4 pilar yang telah menjulang tinggi ke arah langit. Jiuyu yang masih ada di sampingnya menjelaskan jika itu bukan pilar biasa melainkan salah satu bagian tubuh dari kura-kura ilahi pemakan langit. Anggota tubuh dari hewan itulah yang selama ini berusaha untuk menghalangi ras jahat asing. Mendengarkan semua hal ini, Muchen mulai menaruh rasa hormat pada binatang kura-kura ilahi pemakan langit. Dia cukup kagum dengan usaha yang diberikannya untuk bisa melindungi benua binatang ilahi ini dari seluruh serangan ras jahat yang ada. Waktu berlalu begitu cepat. Dari kejauhan, 4 orang dari klan 9 Nether ini mulai melihat adanya ribuan bola-bola api yang telah datang dan menyaksikan adegan itu. Mereka yakin jika pasukan dari klan lainnya juga sudah tiba di dalam benua binatang ilahi. Dengan tenang, Muchen bertanya pada Jiuyu tentang apa hal yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mendengarkan pertanyaan seperti ini, Jiuyu dan juga Mofeng mulai berpandangan. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menuju ke menara pemurnian tubuh kuno terlebih dahulu. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Muchen mulai tidak mengerti tempat seperti apa menara tersebut. Moling yang pada dasarnya memang sangat cerewet mulai menjelaskan pada Muchen jika di dalam benua binatang ilahi terdapat 30 menara pemurnian tubuh. Menara-menara ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan fisik, bahkan beberapa dari tempat itu memiliki hadiah kekuatan supernatural dan juga artefak semi-sakral jika bisa melewatinya. Mendengarkan ucapan dari Moling membuat mata dari seorang Muchen langsung bersinar dengan begitu terangnya karena dia ingin mendapatkan harta karun seperti apa yang telah dimaksudkan itu. Melihat keinginan Muchen yang sangat kuat, Jiuyu mulai tertawa pelan dan kemudian dia berpikir apabila pemuda ini pasti selalu bersemangat ketika mencari yang namanya harta karun. Namun mau tak mau dirinya juga harus menjelaskan kemungkinan terburuk ketika ada di menara tersebut. Dari informasi yang telah diterima saat ini hanya tersisa 5 menara dengan keadaan yang sudah rusak. Hal itu membuat menara membatasi jumlah orang yang bisa melakukan terobosan ke dalamnya. Terbatasnya kuota seperti itu jelas akan membawa persaingan yang cukup ketat untuk Genius 1 dan juga yang lainnya. Mendengarkan hal seperti itu membuat Muchen tidak terkejut dan dirinya jelas mengetahui apabila untuk mendapatkan harta karun yang luar biasa pasti memang harus melalui sebuah pengorbanan yang cukup panjang. Dengan keberanian yang ada, 4 orang dari klan 9 Nether ini pun memutuskan untuk segera pergi menuju ke tempat menara pemurnian tubuh kuno berada. Selama di perjalanan, Muchen dan juga rekan-rekannya pun mulai bertemu dengan beberapa pasukan dari klan lain, namun tidak ada pertempuran yang terjadi sehingga tidak ada hambatan yang menghalangi. Dengan kecepatan yang saat ini dimiliki Jiuyu, dia pun yakin hanya perlu waktu 1 hari lagi untuk bisa sampai ke tempat dari menara pemurnian tubuh kuno berada. Pada perjalanan kali ini Muchen memutuskan untuk menyerap energi langit dan bumi yang ada di tempat sekitarnya. Tapi dirinya mulai menekan adanya fluktuasi aneh dari energi yang ada. Setelah menelusuri asal dari energi tersebut, Muchen yakin jika itu adalah sebuah energi primordial yang bermanfaat bagi kultivasi. Setelah menempuh semua perjalanan ini, akhirnya Muchen dan juga rekan-rekannya telah tiba di tempat menara pemurnian tubuh kuno berada. Sesampainya di sana mereka bisa melihat adanya kota kuno yang terbentang begitu luas di antara pegunungan.
Meskipun hanya menyisakan puing-puing dari kota itu, namun masih tetap terlihat begitu megah dari informasi yang Jiuyu berikan. Kota ini adalah kota belantara yang agung. Bahkan dulu kota ini merupakan kekuatan tertinggi dari benua binatang ilahi, sehingga sampai saat ini masih menyisakan aura yang begitu kental. Tak lama kemudian Mu Chen dan juga yang lainnya pun mulai merasakan adanya fluktuasi dari kehadiran klan yang lainnya. Suara tawa seorang gadis mulai terdengar dari kejauhan. Gadis itu berkata, "Hei Jiuyu, lama tak jumpa. Aku kira kau sudah lama mati karena gagal berevolusi." Gadis itu tidak lain merupakan seorang dari klan Tianfeng yang bernama Liu Qing. Mo Ling pun menjelaskan jika zaman dahulu gadis ini pernah melawan Jiuyu, namun harus mengakui kekalahannya. Hal inilah yang membuat seorang Liu Qing masih memiliki dendam yang sangat besar dengan klan 9 Nether. Mu Chen yang mendengarkan nama dari klan ini mulai mengetahui dari informasi yang dirinya cari. Klan itu juga memiliki garis keturunan dari binatang Dewa Raja Wali bersayap emas yang tidak kalah kuatnya dari garis keturunan Phoenix. Liu Qing berkata kembali, "Aku dengar kau telah menjalin hubungan darah dengan seorang manusia, dan aku yakin pasti pemuda yang ada di sampingmu itu adalah orang yang telah menjalin darah dengan dirimu." Tatapan mata dari seorang Liu Qing begitu jijik ketika dia melihat pada Mu Chen, karena kekuatan Mu Chen hanya berada di tingkat ke-6, dan dirinya yakin jika Mu Chen terbunuh, maka Jiuyu juga pasti harus bersiap untuk dikuburkan bersama dengan Mu Chen ini. Jiuyu yang mendengarkan ucapan dari seorang Liu Qing, dia hanya menjawab singkat, "Apa belum cukup pelajaran yang aku berikan terakhir kali padamu?" Liu Qing mendengarkan pertanyaan seperti ini memilih untuk tidak menjawab dan mengalihkan pertanyaannya kepada rekannya. "Bukankah seharusnya saudara Song Teng sudah tiba di menara pemurnian tubuh itu?" Rekannya pun menjawab, "Jika dilihat dari kecepatannya, seharusnya Song Teng memang sudah tiba di tempat itu." Jiuyu yang mendengarkan nama Song Teng disebutkan mulai memperlihatkan raut wajah ketakutan, dan Mu Chen yang melihat adanya perubahan ekspresi di wajah Jiuyu mulai bertanya pada Mo Ling tentang siapa seorang yang bernama Song Teng tersebut. Mo Ling segera menjelaskan jika Song Teng merupakan pemuda berbakat dari klan Tianfeng yang memiliki peluang untuk bisa membangkitkan garis keturunan Raja Wali bersayap emas. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen tidak heran jika gadis bernama Liu Qing sangat berani bertindak gegabah karena ternyata memiliki pendukung yang sangat kuat dan tidak lain adalah Song Teng. Dengan tenang dirinya mulai berkata, "Liu Qing, sepertinya kau begitu berisik." Mendengarkan hal seperti ini, Liu Qing pun menjadi sangat marah dan dia mengancam jika Song Teng pasti akan membalas seluruh perkataan dari Jiuyu. Tak lama gadis itu dan juga para anggota yang lainnya pun mulai pergi menuju ke tempat dari menara pemurnian tubuh berada. Melihat hal seperti ini, Mu Chen dan juga rekan-rekannya juga memutuskan untuk segera pergi. Hanya dalam beberapa kali tarikan nafas saja, mereka sudah sampai dan mulai memasuki reruntuhan kota kuno itu. Bahkan mereka bisa merasakan adanya fluktuasi kuno yang masih tertinggal di dalam reruntuhan kota kuno. Mu Chen dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk segera menuju ke pusat dari kota ini. Setelah semakin dekat, mereka memutuskan untuk memperlambat kecepatan, dan tepat di depan mereka sekarang telah berdiri menara kuno yang lapuk, namun keadaan di sekitarnya cukup terawat dengan baik. Mu Chen yang melihat menara itu dari jarak yang cukup dekat mulai bisa merasakan sebuah kengerian yang ada di dalamnya. Meskipun menara tersebut nampak lapuk, namun dirinya yakin jika seorang penguasa tingkat bumi level rendah juga tidak akan langsung berani untuk menerobos karena kekuatan yang ada. Tidak lama kemudian, Mo Feng mulai menyadari jika tempat ini sudah mulai mengundang banyak klan lain untuk berdatangan. Tak jauh dari tempat mereka berada ada 4 sosok berbaju hitam dengan mata merah dan juga memiliki cula badak tertanam di dahi mereka, yang kemudian mulai memandang tajam ke arah kelompok dari Mu Chen. Pasukan ini tak lain merupakan orang-orang yang berasal dari klan iblis badak yang memiliki metode kultivasi fisik begitu kuat. Jiuyu yang mendengarkan nama klan itu disebutkan mulai mengarahkan pandangan matanya
ke tempat yang sama dengan Mo Fong. Dirinya bisa melihat dengan jelas sosok yang berada di barisan paling depan, yakni Han San. Pemuda itu adalah orang yang berbakat di dalam klan Iblis Badak dan telah melangkah ke tahap ketujuh. Tidak jauh dari pasukan itu ada 3 klan kuat lainnya, yaitu klan Bangau Api, klan Keranaga, dan juga klan Buaya Pemakan Langit. Melihat kedatangan beberapa klan yang begitu kuat, Mu Chen yakin jika pertarungan perebutan menara kuno sebentar lagi akan terjadi. Namun dia mulai merasakan adanya tatapan mata yang tajam dari kejauhan. Bahkan rasa penindasan yang ada juga jauh lebih menakutkan daripada klan yang ada di hadapan mereka. Mu Chen pun memutuskan untuk mengarahkan pandangan matanya ke arah sumber energi yang berada. Dan dia bisa melihat pasukan Tianpeng yang dipimpin sosok gadis muda bernama Liu Qing muncul kembali. Namun di samping dari gadis itu ada sosok pemuda yang memancarkan aura penindasan yang sangat kuat, dan Mu Chen yakin jika itulah orang yang bernama Song Teng yang sebelumnya pernah dibicarakan. Dan dirinya yakin apabila sosok itu tidak lebih lemah daripada sosok bernama Han San dari klan Iblis Badak. Di tengah keheningan yang ada sosok Song Teng mulai angkat bicara. Dulu klan kami datang menuju klan 9 Nether untuk bertanding, namun pada akhirnya menderita sebuah kekalahan. Pada saat itu aku sedang tidak ada, dan sekarang aku ingin tahu dengan kehadiran diriku apakah saudari Jiu Yu akan bisa mengalahkanku. Jiu Yu yang mendengarkan tantangan seperti ini jelas langsung menyetujuinya untuk bertarung, dan dirinya yakin jika pertarungan kali ini akan cukup serius karena kemunculan pasukan kuat yang lainnya. Dia pun meminta pada Mu Chen, Mo Ling, dan juga Mo Fong untuk berhati-hati sebelum menara pemurnian tubuh kuno dibuka. Pada saat itu, benar saja, hanya dalam hitungan menit ada begitu banyak pasukan kuat dari klan lain yang telah datang ke wilayah ini. Mu Chen yang melihat kedatangan dari pasukan lain itu memutuskan untuk bersikap acuh tidak acuh. Setelah menunggu selama 6 jam, Mu Chen mulai melihat adanya cahaya mirip matahari yang turun mengenai puncak dari menara kuno, dan cahaya ini secara perlahan mulai membuat aura binatang buas yang sangat kuno bangkit dari dalam menara batu yang ada di depan mereka. Merasakan adanya fluktuasi itu, Mu Chen mulai memasang sikap waspada, namun raut wajah kegembiraan jelas tergambar di wajah Mu Chen. Di bawah tatapan tajam semua orang, tanah yang berada di sekitar dari menara itu mulai mengalami sebuah retakan besar, dan dari retakan itu kemudian muncul 10 panggung batu kuno kecil dengan simbol-simbol yang terlihat redup namun memancarkan sebuah cahaya yang langsung menuju ke arah puncak dari menara kuno. Jiu Yu yang melihat hal ini berkata, "Aku tidak menyangka jika kali ini menara pemurnian tubuh kuno hanya menghasilkan 10 panggung kecil penyambutan untuk diperebutkan." Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini pun mulai paham apabila kemunculan panggung-panggung kecil itu yang semakin sedikit akan membuat pertarungan juga semakin sengit. Jiu Yu yang melihat adanya tatapan mata penuh persaingan dilayangkan satu klan dengan klan yang lainnya, mulai mengusulkan agar mereka merubah rencana yang sudah ada, dan dirinya yakin dengan menyusutnya kuota yang ada, mereka tidak akan bisa langsung mendapatkan 4 kuota secara sekaligus. Jika hal ini terjadi, maka beberapa klan akan bergabung untuk menargetkan klan miliknya. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat Jiu Yu menyarankan agar mereka mengamankan 2 kuota saja dari panggung kecil itu. Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini mulai berpikir, jika hal ini sepertinya tidak akan adil untuk 2 orang yang lainnya. Jiu Yu yang melihat raut wajah berbeda dari Mu Chen kembali menambahkan agar Mu Chen dan juga Mo Fong yang bertarung untuk perebutan kuota tersebut, sementara dirinya dan juga Mo Ling yang akan melindungi di pinggir arena. Mu Chen ketika mendengarkan saran dari seorang Jiu Yu jelas merasa sangat terkejut, karena seharusnya Jiu Yu dan juga Mo Fong lah yang maju untuk mewakili klan 9 Nether mereka. Namun perkataan dari gadis ini juga membuat Mu Chen bersyukur, karena dengan kesempatan itulah dia bisa memperebutkan harta karun yang ada. Meskipun Mo Fong dan juga Mo Ling begitu terkejut dengan keputusan Jiu Yu, mereka tetap memilih patuh
dengan seluruh keputusan dari gadis bernama Jiuyu ini. Setelah bisa menerima semua hal itu, Moleng meminta pada Mu Chen untuk memberikan yang terbaik bagi klan 9 Nether. Mu Chen berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin dan akan membantu Jiuyu untuk bisa mendapatkan darah Phoenix kuno. Tak lama keheningan yang ada pun mulai dipecahkan oleh suara dari Han San. Pemuda itu dengan lantang berkata jika dirinya menginginkan satu panggung. Jika ada yang tidak terima maka boleh maju dan bertarung melawan dirinya. Setelah kata-kata Han San bergema, sesosok pemuda dari klan Gajah Iblis mulai turun menantang. Pemuda itu bernama Sukun dan bisa dilihat jika tubuhnya memiliki simbol-simbol kuno yang nampak misterius dengan tangan yang memegang tongkat besar berwarna gelap. Han San yang melihat lawannya bernama Sukun ini tetap bersikap acuh tidak acuh. Tanpa pikir panjang, Han San memutuskan untuk melayangkan serangan yang begitu brutal. Sukun yang melihat adanya serangan datang memilih untuk mengayunkan tongkat di tangannya ke arah serangan Han San berada. Karena sudah dimulai pertarungannya, para tokoh yang lainnya juga mengambil tindakan untuk memperebutkan salah satu dari panggung-panggung kecil yang masih tersisa. Jiuyu pun segera meminta pada anggota kelompoknya untuk mengambil tindakan secepatnya. Setelah mendengarkan perintah ini, mereka pun langsung membagi menjadi 2 kelompok untuk pergi menuju panggung kecil yang berbeda. Orang yang menyadari keberadaan Mu Chen di sisi Jiuyu mulai mencibir. Mereka menganggap jika pemuda itu hanyalah sosok manusia yang berlindung di balik tubuh wanita. Di sisi lain, Zhong Teng tidak percaya apabila Jiuyu mau melindungi pemuda di tingkat ke-6 itu untuk mendapatkan kuota dari panggung kecil yang ada. Jika hal ini berhasil, Zhong Teng yakin usaha dari gadis itu akan sia-sia karena Mu Chen tidak akan bisa mendapatkan harta dengan kekuatannya yang sangat lemah. Zhong Teng pun segera berkata pada Song Hao untuk membereskan Mu Chen, sementara dirinya akan melawan Jiuyu. Mendengarkan perintah dari Zhong Teng tersebut, pemuda yang bernama Song Hao langsung setuju dan dirinya yakin jika melawan Mu Chen adalah hal yang sangat mudah bagi dirinya saat ini. Dengan perbedaan 1 tingkat antara tingkat ke-6 dan juga tingkat ke-7 ditambah dengan tubuh binatang sucinya, Song Hao yakin bahwa dia akan bisa membuat Mu Chen menerima kekalahan yang telak. Setelah mendengarkan persetujuan itu, Zhong Teng pun segera pergi menuju ke tempat dari Jiuyu berada. Dan dirinya mulai melayangkan protes tentang ketamakan dari klan 9 Nether yang menginginkan 2 tempat sekaligus. Jiuyu yang mendengarkan protes seperti ini jelas tidak peduli. Meskipun pemuda di depannya memiliki garis keturunan Raja Wali bersayap emas dan memiliki kemungkinan untuk bisa berevolusi, dia juga memiliki cara untuk menangani semua hal ini. Zhong Teng yang tidak menerima perlakuan baik dari Jiuyu mulai menggeram, marah, dan segera memanggil tubuh binatang sucinya. Dia berniat untuk menguji kemampuan Jiuyu yang juga memiliki garis keturunan yang paling suci. Dengan cepat pemuda bernama Zhong Teng itu pun mulai mengepalkan tinjunya untuk memanggil tombak emas miliknya. Jiuyu yang melihat kekuatan dari Zhong Teng pun, dia juga memutuskan untuk tidak menunda waktu membuka segel kekuatan di dalam diri. Hanya dalam hitungan detik saja sebuah pedang bulu berwarna hitam dengan kekuatan api ungu hitam mulai muncul di tangan Jiuyu. Bahkan bayangan 9 Nether juga sudah muncul di belakang tubuh Jiuyu saat ini. Di tengah tatapan mata dari banyak orang, cahaya keemasan dan juga cahaya api ungu hitam mulai bertarung satu sama lain. Dilihat dari kekuatan yang ada untuk menentukan siapa pemenang di dalam pertarungan kali ini mungkin akan sangat sulit. Namun mereka bisa melihat jika niat dari Zhong Teng bukan untuk mengalahkan Jiuyu, melainkan hanya menjerat Jiuyu agar Song Hao bisa mengalahkan seorang Mu Chen. Karena apabila Mu Chen mati, maka sudah bisa dipastikan Jiuyu juga akan ikut mati dan menerima kekalahan yang telak. Di sisi lain, Song Hao sudah berada tepat di depan dari seorang Mu Chen dan dia bisa melihat jika pihak lawan masih tidak ingin membuka matanya. Dengan senyuman penuh arti, dia memutuskan untuk mengeluarkan tombak dengan aura api merah yang menyala.
Bahkan pemuda bernama Song Hao ini tidak segan untuk melayangkan serangan teknik Raja Wali Langit, tombak pengunci naga Raja Wali Api. Mu Chen yang bisa merasakan adanya serangan yang datang memutuskan untuk mengaktifkan formasi lonceng emas abadi. Dan akhirnya formasi ini dengan semburan cahaya yang begitu kuat mulai melesat dari bawah tanah. Cahaya-cahaya itu pun kali ini mulai menyatu hingga membentuk sebuah lonceng emas raksasa yang melindungi tubuh dari seorang Mu Chen. Song Hao yang melihat apabila Mu Chen adalah seorang master formasi pertempuran jelas merasa terkejut. Namun dirinya tetap yakin apabila Mu Chen tidak akan bisa mengalahkan dia. Song Hao pun memutuskan untuk segera melayangkan serangan tombak yang lebih kejam lagi terhadap seorang Mu Chen. Serangan ini pun mulai mengenai lonceng emas milik Mu Chen hingga menghasilkan dang bunyi yang sangat kuat. Karena serangan yang begitu dahsyat, lonceng emas pada saat ini mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kehancuran. Tak lama, formasi lonceng emas itu pun hancur berkeping-keping. Melihat adegan ini, Song Hao jelas merasa senang. Dengan adanya kesempatan itu dia mulai melayangkan serangan tombak tepat ke arah tenggorokan dari seorang Mu Chen. Namun siapa sangka tiba-tiba saja mata dari Mu Chen terbuka. Dia menjentikkan jarinya dan dengan jentikan jari ini sebuah formasi roh kelas surgawi yang membawa sebuah gunung mulai turun membawa tekanan pada setiap orang yang ada. Melihat hal itu tidak ada seorang pun yang tidak terkejut. Karena mereka semuanya tidak menyangka apabila pemuda bernama Mu Chen memiliki formasi pertempuran tingkat surgawi yang diberikan nama sebagai Segel Ilahi Gunung Surgawi. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah formasi Segel Ilahi Gunung Surgawi milik Mu Chen akan bisa mengalahkan seorang Song Hao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.